Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuzi Rahma Fauzia dari kelas 10 IPS 1 akan membahas tentang materi pada bab 11, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Pengertian dari zina sendiri adalah zina berasal dari kata zanah yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Selanjutnya ada hukum berzina dalam Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasari pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 surat 32. Menurut pandangan hukuman Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Zina juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan merupakan zina seseorang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina ghair muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu ada hukum bagi yang menuduh zina atau qazaf. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Yang kedua, ada untuk meyakinkan perihal terjadinya zina. Haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti bagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang ketiga, ada kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Yang terakhir, ada andai seseorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksian terhadap mereka, semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80. Hal ini didasari pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 24 surat 4. Lalu ada dalil ayat dan hadis tentang zina yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 surat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji atau suatu jalan yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.